Selamat sore kawan. Kita pembetulan kolam ya. Masih dalam proses yang panjang ya. Proses yang panjang. Kemarin kita sudah belikan plastik HDP. Ini tinggal perapian ya. Ini sudah pengasaran. Tinggal dua sisi yang belum dianu, ini tinggal perapian ya. Dan kenapa kita berikan? Kita bikin posisi melengkung atau tidak siku. Nah, ini posisinya miring ya. Kemiringannya hampir 50 cm ya. 50 cm. Dan kenapa kita bikin miring ini? Untuk menjaga kualitas atau menjaga supaya kolamnya tidak cepat rontok ya. Supaya tidak cepat rontok. Dan kenapa kita bikin melengkung seperti ini? Ini untuk menjaga supaya pojokannya tidak untuk sarang yuyu atau kepiting ya. Dan ikan sehat ya kalau posisinya tidak mojok, karena tidak diam di pojokan, dia tetap lari-lari atau pergerakannya itu lebih cepat, lebih kenceng gitu. Tidak ada ikan yang diam atau ikan-ikan yang malas di pojokan ya kalau posisinya melengkung seperti ini. Kita bikin melengkung semua. Satu itu, yang kedua kita gampang untuk masang plastiknya atau lebih simpel ya. Kita masang plastiknya muter langsung lebih enak gitu. Jadi kita pasang di pojokan ini, pojokannya dibikin melengkung seperti ini supaya ikannya itu pergerakannya itu lebih sehat, lebih cepat, besar, dan pojokannya tidak untuk sarang yuyu atau kepiting yang ada di pojokan, karena memang pojokan itu adalah tempat yang paling aman untuk kepiting-kepiting yang masuk ke kolam kita ya. Dan juga untuk kalau ikan gurame di air, ini kan airnya air sumber ya. Kalau di sini di tempat saya adalah air sumber, airnya bening karena memang dari sumber air. Yang pernah kita alami atau kita rasakan sebelum-sebelumnya adalah kita berikan buangan atau pembuangan kolam ya, tapi akan menyebabkan ikan itu banyak sekali yang terkena jamur atau padat. Makanya kita tutup pembuangannya, itu kita tutup. Jadi kita pembuangannya tutup total ya, pembuangannya itu kita tutup total. Jadi kalau pembuangannya tutup total, di sana di air yang masuk itu, apabila air masuk ke sini ke kolam sudah penuh, dia akan balik. Air itu balik lagi ke sungai. Tetap air di sini tetap penuh, mengisi air. Sudah penuh dia akan tidak masuk air. Airnya tidak masuk, cuman masuk sedikit. Itu untuk menjaga supaya air bah atau air banjir dari kali itu tidak masuk ke kolam kita, karena sangat berpengaruh sekali bagi ikan gurame. Ikan gurame itu sangat berpengaruh sekali dengan air lumpur atau air banjir. Apabila banjir itu masuk ke kolam kita dengan lumpur yang begitu banyak atau keruh, paginya itu langsung terkena jamur. Itu penyebab jamur adalah air bah atau air banjir yang terbawa masuk ke kolam kita. Makanya untuk pemeliharaan kolam di air
sumber itu ditutup ya, ditutup total. Jadi ada air masuk tapi tidak ada air keluar. Jadi air tetap berganti, cuman dia masuknya ke rembesan atau masuk ke tanah. Tidak buang begitu saja ke pipa pembuangan. Gitu. Jadi pembuangannya itu kita tutup total. Setelah kita tutup total, air pun masuk penuh sudah itu. Karena kita belajar dari alam ya. Kalau di alam di sekitaran sini di kolam di Jawa lah, terutama Jawa, di Jawa itu tidak ada ikan gurame di sungai. Tapi apabila di Kalimantan itu gurame liar itu sangatlah banyak, atau dikatakan popularitasnya di sana itu banyak sekali di sungai ya. Karena kenapa? Airnya di sana itu boleh dikatakan mengalirnya itu pelan. Kalau tanah di sana digali sedikit aja sudah keluar air. Begitu. Belajar dari alam kita terapkan di budidaya kita. Jadi kita belajar dari alam sekarang ya. Sekian. Karena kehidupan alamiah asal dari ikan itu, dari situlah kita belajar. Jadi jangan pernah, karena alam tidak bisa dilawan ya. Alam itu sudah menjadi kodratnya ya. Dan kenapa ikan gurame di air tidak jalan pun hidup? Karena memang kehidupannya seperti itu. Kita belajar dari alam bagaimana cara kita menjadikan usaha gurame itu maksimal ya. Gitu kira-kira ya. Salam sehat, salam sejahtera, salam budidaya.